peristiwa-peristiwa yang wow gitu kan, atau peristiwa-peristiwa ajaib atau keberuntungan-keberuntungan yang mungkin kamu harapkan di bulan Agustus ini teman-teman ya. Munculnya kayak apa sih ya, dalam bentuk apa sih, kita bakalan lihat ya, kita bakalan dengar ya. Di readingan kali ini general reading teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada ya. Umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan monthly reading ya teman-teman, jadi ini bacaan bulanan dimana kalian bisa ketemu dengan tema yang sama ya di bulan-bulan yang selanjutnya, dan semoga keberuntungan kalian makin wow lah ya, kayak begitu. Alright ya teman-teman, 5 keberuntungan, 5 peristiwa-peristiwa ajaib yang bakalan datang muncul di bulan Agustus ini buat kalian semua teman-teman Gemini. Well, buat teman-teman Gemini yang masih belum pada subscribe sampai bulan Agustus ini ya, di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, ayo segera subscribe. Karena apa? Karena sayang banget, katanya ngarepin keajaiban, katanya ngarepin yang namanya keberuntungan. Kok ini adalah salah satu usaha gitu kan ya, dimana ya siapa tahu dengan mendengarkannya berulang-ulang ya, maka keberuntungan atau keajaiban itu bisa moncer gitu loh, datangnya langsung cus ya, tanpa perantara. Seperti itu. Nah ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ada di description teman-teman, linknya kalian boleh klik di sana, directly langsung akan menuju ke channel ketiga tersebut. Dan ya buat teman-teman semua yang masih belum pada tahu caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia kayak gimana, kalian boleh banget lihat di description pula. Di sana ada alamat email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku tentunya. Oke, kita baca yuk. Gemini, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I reply with a beautiful word for you. Kita lihat ya, yang pertama, peristiwa yang kayak gimana sih yang bakalan hadir atau muncul ya? Ada secret di sini. Well, ini berkaitan dengan hubungan kamu dengan seseorang ya. Barangkali ini ada kontak silaturahmi yang terputus dengan seseorang ya. Barangkali orang ini adalah orang yang dulunya baik jadi nggak baik atau kayak gimana lah ya teman-teman ya. Tapi ada potensi di bulan ini ya, yang nggak kesambung jadi kesambung nih teman-teman ya. Kemungkinan besar terkoneksi kembali sama orang yang udah lama banget putus secara kontak silaturahmi ya. Seperti itu, kemungkinan besar mungkin putusnya karena perselisihan bisa gitu kan ya, atau hal-hal yang nggak baik, yang nggak enak, konflik-konflik yang terjadi juga bisa ya, memungkinkan di sana teman-teman. Seperti itu ya. Ini yang pertama ya. Jadi ada kemungkinan ya, orang hidup itu kan nggak cari musuh ya, tapi kalau misalkan orang pada akhirnya memusuhi kita ya, itu lain lagi perkaranya ya. Tapi semoga bulan ini terkoneksi lagi ya dengan orang-orang baik tersebut ya. Amin. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, apa sih yang bakalan hadir, datang bertubi-tubi ya. Kita lihat di sini ada Grout. Grout ini adalah hubungannya Jupiter. Jupiter di Sagittarius ini hubungannya dengan apa yang kamu kerjakan, teman-teman ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan yang kemarin-kemarin kemungkinan besar masih belum menunjukkan hasil ya. Ini pada akhirnya teman-teman ya, walaupun mungkin masih belum maksimal ya, tapi ada perkembangan di sana. Jadi apa yang kamu bangun kemarin-kemarin, apa yang kamu kerjakan kemarin-kemarin ya, ini bukan hanya kayak kamu membangun bangunan gitu ya, bangun rumah atau apa gitu kan, bukan hanya yang sifatnya materi loh ya teman-teman ya, tapi non materi pun juga ada ya. Ini ada perkembangan gitu loh di sana. Bisa juga tentang relasi ya, perkembangan dari hubungan kamu juga memungkinkan seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini adalah yang kedua, which is ini bagus ya. Dua-duanya tentang perkembangan ya. Perkembangan, yang satu hubungan dengan seseorang yang udah lama banget gak kontak ya, tidak terkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah perkembangan dari apa yang kamu bangun atau apa yang kamu kerjakan ya. Seperti itu yang pertama dan yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju
peristiwa atau hal-hal atau keberuntungan yang ketiga ya. Yang ketiga ada family, jelas ya, family artinya adalah keluarga, hal-hal yang berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan perasaan, kabar-kabar gembira, hal-hal gembira yang erat kaitannya dengan keluarga teman-teman ya. Apa sih Kak ya? Contohnya adalah ya, misal kelulusan ya, misal kelahiran seseorang, misal pernikahan ya, kebahagiaan, kesuksesan, kesembuhan ya, macam-macam sih teman-teman ya. Tapi yang jelas hal-hal baik ya, keberhasilan ya, kemungkinan besar adalah hal-hal baik yang kamu dengarkan ya, tetapi ini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan keluarganya kamu, seperti itu ya. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, wah ya. Oke, yang keluarga semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja semua ya teman-teman. Lalu yang keempat kita bakalan lihat ada emotion. Nah, sebenarnya kartu ini kalau misalkan kita lihat di readingan yang sebelum-sebelumnya ya, readingan yang bukan tentang keberuntungan, bukan tentang apa, ini adalah tentang cobaan, hambatan dan lain-lain sebagainya. Tetapi ya, kalau untuk bacaan kita kali ini, which is peristiwa-peristiwa baik yang mungkin terjadi, ini adalah tentang halangan-halangan, cobaan-cobaan yang mungkin selama ini kayak jadi penghalang gitu ya, selalu datang gitu loh dalam kehidupan kamu. Habis ini ya kayak never ending story gitu teman-teman ya. Ini ternyata pada akhirnya bisa kamu lalui satu persatu dengan sangat baik. Jadi kalaupun ya kemarin-kemarin terlihat gelap, kemarin-kemarin terlihat yang namanya nggak bisa diatasi ya, ini mulai ada satu titik terang teman-teman ya, mulai ada titik terang, mulai ada solusinya, mulai ada pemecahannya ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah yang keempat ya. Sekarang kita akan mencoba melihat ya yang kelima. Peristiwa yang kelima ada illusion ini hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, hal-hal yang berkaitan dengan diri ya, hal-hal yang berkaitan dengan keinginannya kamu. Nah, ini adalah tentang apa sih ya? Tentang mimpi-mimpinya kamu, tentang cita-citanya kamu, tentang hal yang kamu inginkan dalam hidup untuk kamu dapatkan atau kamu jalani ya, yang selama ini cuma di awang-awang doang gitu kan. Orang mungkin ngelihatnya nggak mungkin gitu kan, masih jauh ya. Ternyata teman-teman ya, ini bisa jadi nyata. Jadi istilahnya impiannya kamu itu bakalan jadi kenyataan ya. Kita menuju ke kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua ini kalau kita lihat tadi, apa yang kamu bangun, apa yang kamu kerjakan ya, menuai hasil yang baik, berkembang ke arah yang jauh lebih baik, dan diperkuat dengan kartu yang kelima ya teman-teman ya. Kartu kelima ini pada end up-nya adalah impian yang jadi kenyataan melalui serangkaian halangan-halangan ya. Tadi juga muncul di kartu-kartu yang sebelumnya ya teman-teman ya. Melalui beberapa halangan, cobaan, rintangan ya, tapi bisa diatasi dengan baik. Nah, amin ya, semoga buat kalian yang halangannya lagi banyak, kemarin-kemarin hidupnya lagi gak gampang ya teman-teman ya, ini bisa mengatasi segala sesuatunya dengan baik. Amin ya. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya sama seorang Gemini ya, untuk supaya keberuntungan, keajaiban itu mampir ya dengan sangat cepat, dengan akurat ya, dengan baik ya di bulan ini. Kita lihat yang pertama ada beneath the surface. Oke, apa sih yang mendorong kamu melakukan sesuatu hal ya? Ini coba cari teman-teman ya, jangan sampai gitu kan melakukan sesuatu hal tapi kamu tuh nggak tahu apa yang kamu lakukan ya. Pernah nggak sih kamu berada di satu tempat, mau ke tempat A gitu kan, ternyata bingung juga di tempat A tuh mau ngapain ya gitu loh. Nah, ini jangan sampai kayak begitu. Jadi taulah apa sih motivasi kamu tuh melakukan sesuatu hal gitu ya. Apa sih motifnya kamu untuk
mendapatkan sesuatu hal atau meraih sesuatu hal. Nah, kalau kita udah ngerti ya, kalau kita udah tahu, kita memahami hal tersebut, ini ya bisa jadi semangat buat kita ya. Ini bagus banget. Dan breaking free ini adalah tentang melepaskan batasan-batasan yang kita berikan ya di pikirannya kita, di hidupnya kita. Bukan berarti lalu kamu harus bebas, lalu kita nggak punya aturan untuk diri kita sendiri, bukan ya. Tetapi lebih ke kayak kadang kan ada ya yang membatasi diri, begini takut, begitu takut, ngapain takut, akhirnya nggak ngapa-ngapain dalam hidupnya, ya udah gitu-gitu aja. Nah, ini jangan, lepaskan hal-hal yang seperti ini ya. Oke, kita lihat juga sungkan tidak membawa kamu kemana-mana ya teman-teman ya. Lepaskan hal tersebut ya. Jangan melakukan sesuatu hal yang karena kayak kamu nggak enak sama seseorang, kamu sungkan sama seseorang, hidup kamu nggak akan kemana-mana kalau kayak begitu ceritanya ya. Oke, yang pertama. Terus kita lihat yang kedua, ada the ripple effect ya. Kamu adalah bagian dari satu hal yang besar. Kalaupun sekarang ini usaha-usaha yang kamu lakukan masih belum menampakkan hasil, ya nggak apa-apa ya. Pasti ada masanya, segala macam itu ada prosesnya kamu, dan proses masing-masing orang itu berbeda. Buat sebagian orang lain mungkin ya kan di usia 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ada yang dari lahir gitu kan ya, udah sultan banget gitu, udah begini banget, udah begitu banget, hidupnya udah enak banget. Buat kamu mungkin harus menunggu dulu gitu kan, sampai 30 sampai 40 gitu kan ya, baru ada yang namanya perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah mungkin kamu melakukan perubahan. Jadi ya, apapun yang kamu lakukan sekarang ya, mantepin teman-teman, tahu apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu tahu. Itu penting banget teman-teman ya, seperti itu. Dan fokus, yakin di sana, karena ya end up-nya ya kita tahu sendiri gitu. Kalau kita tetap stay on track ya, kepada sesuatu yang memang kita yakini, kita akan menjadi besar di sana gitu. Tapi kalau sebentar A, sebentar B, sebentar C, ya kita nggak akan jadi apa-apa, right ya. Ini yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju yang ketiga. Yang ketiga ada deep sea diving. Oke. Ini lebih ke kayak apa ya, belajar dari pengalaman sih teman-teman ya. Belajar dari pengalaman. Guru yang paling mahal banget gitu, yang paling luar biasa adalah pengalaman kita sendiri sebenarnya ya. Bukan guru yang kayak gimana ya, guru oke lah gitu kan ya, memberikan kita akademis atau apalah ya, pembelajaran yang juga baik teman-teman. Tapi guru yang paling mahal banget gitu kan ya, itu adalah guru dari pengalaman kita sendiri. Jadi ya belajar dari sana ya, belajarnya beneran. Jangan sebentar belajar ya, insafnya sebentar, ntar besoknya lagi diulangin lagi kayak gitu ya, jangan ya. Karena kita nggak pernah tahu rencana alam semesta ini ke kita itu apa, tapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita pastinya membawa makna, ya nggak sih? Nah teman-teman, kita bakalan coba lagi ya next month ya, bulan depan. Semoga peristiwa-peristiwanya lebih sip banget gitu kan, lebih wow. Oke ya, jadi afirmasikan yang baik, dan ada tuh dukungannya ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, musiknya ya, audio sound terapinya ada di sana untuk keajaiban, keberuntungan atau apapun ya yang mendukung hal tersebut. Jadi kalau misalkan sekalian sambil afirmasi sambil mendengarkan lagu tersebut, itu akan ngebantu banget ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman ya. Stay tune in this channel. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.